Shalom, selamat pagi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bertemu kita kembali dalam ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan pagi ini. Karena kasih dan kemurahan-Mu kami sungguh diberkati ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Seringkali saudara dalam kehidupan kita terlalu membesar-besarkan masalah, kita terlalu membesar-besarkan pencobaan kita. Biasanya misalnya hanya sakit demam, kita besar-besarkan sepertinya sakit yang luar biasa sekali. Aduh sakit sekali. Hanya karena permasalahan sedikit, hanya luka tergores sedikit, kita langsung besar-besarkan saudara-saudara. Firman Tuhan sekali ini jelas sekali mengatakan kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa saja. Saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini, mari kita mulai sekarang bertindak untuk melihat pencobaan kita itu biasa saja. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita melihat masalah kita lewat kacamata Tuhan. Kalau selama ini kita melihat masalah kita itu lewat kacamata kita sendiri yang terlalu membesar-besarkan masalah, tapi melalui firman Tuhan ini diingatkan kita kembali supaya kita melihat masalah itu melalui kacamatanya Tuhan. Itu yang pertama kita pelajari, bahwa biarlah kita melihat masalah itu lewat kacamatanya Tuhan. Kita bisa belajar dari kehidupan Joshua dan Kaleb, saudara, ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Ketika mereka mengintai tanah perjanjian itu, mereka melaporkan kembali kepada Musa. Apa kata mereka kepada Musa? Bahwa memang betul di sana orang-orang raksasa, saudara, tetapi kita akan telan mereka habis. 10 orang melihat tanah perjanjian itu dengan kacamata mereka, tetapi 2 orang melihat tanah perjanjian itu dengan kacamatanya Tuhan. Biasa saja kita telan masalah itu. Saudara-saudara, kalau selama ini kita sering membesar-besarkan masalah kita kepada Tuhan dengan berdoa, Tuhan selesaikan masalahku besar sekali ya Tuhan. Tuhan, karena Engkau tidak mengerti kalau betapa besarnya masalahku ini. Ubah doa kita, saudara. Mari kita datangi masalah kita dan kita berkata begini kepada masalah kita, hei masalahku terlalu kecil dibandingkan Tuhanku. Engkau terlalu kecil dibandingkan Allah yang kusembah yang begitu luar biasa. Saudara, semakin saudara sering memperkatakan Allah saudara yang begitu dahsyatnya kepada gunung-gunung permasalahan saudara, maka percayalah saudara tidak akan lagi membesarkan masalah saudara, dan masalah saudara itu akan kecil di mata saudara, dan saudara akan telan itu seperti saudara menelan bakpao. Demikian yang dilakukan oleh Daud, saudara. Ketika dia menghadapi Goliat, semua orang melihat bahwa Goliat itu besar, tetapi Daud melihat Tuhan. Dia bandingkan Goliat itu dengan Tuhan, dan dia begitu jauh perbedaannya, sehingga dia bilang, dengan kekuatan Tuhan ku tebas kepalamu. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari? Hal yang kedua, saudara, seorang arsitek, dia ketika dia ingin membangun rumah, dia pasti perhitungkan semua kekuatan rumah itu. Arsitek tidak hanya membuat rumah yang kelihatannya indah, tapi dia juga membangun dari pondasinya, saudara. Ketika untuk rumah 1 lantai, dia bikin pondasi 1 lantai. Rumah 2 lantai, dia bikin pondasi untuk 2 lantai. Kalau rumah itu bebannya atau tekanannya sampai 10 lantai, maka pondasinya dibuatnya 10 lantai. Jadi seorang arsitek, dia akan hitung kekuatan rumah ini, dia akan hitung beban apa yang akan dipikul rumah ini, tekanan apa yang akan dihadapi rumah ini, kekuatan angin segala macam dia hitung. Setelah dia temukan, baru dia putuskan kekuatan pondasinya. Saya mau katakan pagi ini yang kita pelajari, yang hal yang kedua adalah bahwa arsitek kita adalah Yesus Kristus. Arsitek kita adalah Tuhan Yesus.
Allah pencipta langit bumi ini. Dia yang membuat kita, saudara. Dan Allah itu Alfa dan Omega. Artinya apa? Dia Allah yang awal dan yang akhir. Yang mana Tuhan sudah mengetahui masalah-masalah apa nanti akan saudara hadapi sebelum saudara diciptakan, sebelum saudara dilahirkan. Dia sudah tahu bahwa tantangan, rintangan seperti apa nanti akan saudara alami. Sehingga ketika Tuhan tahu itu, didesainnya kita, saudara, untuk bisa mampu menghadapi masalah itu, saudara. Tidak, Allah menciptakan saudara sempurna, Allah menciptakan kita begitu luar biasanya, dihitungnya segala permasalahan kita di kemudian hari, dan dibuatnya kita, saudara. Jadi saya mau katakan pagi hari ini, tak ada masalah yang tak bisa saudara hadapi. Yang pertama, masalah itu adalah masalah hal-hal yang biasa. Yang kedua, saudara diciptakan Tuhan sudah untuk bisa menanggung masalah itu. Dan ada kekuatan ilahi di dalam hidup kita ketika kita menerima Kristus. Biarlah kedua hal ini hidup di dalam kita untuk kita boleh belajar melihat masalah kita itu biasa saja. Yang kedua, untuk kita tahu bahwa kita diciptakan, didesain oleh Kristus Yesus untuk bisa mengatasi setiap persoalan dan masalah kita. Hal yang berikutnya yang bisa kita pelajari adalah, saudara-saudara, bahwa di balik setiap permasalahan kita itu ada berkat Tuhan yang menanti. Ketika kita mampu melampaui permasalahan kita bersama dengan Tuhan, haleluya, saudara, menikmati berkat Tuhan. Ada mujizat yang terjadi, saudara. Kesehatan yang begitu luar biasa. Financial breakthrough, saudara akan hadapi. Karena itu jangan takut menghadapi permasalahan. Karena di balik setiap permasalahan ada berkat Tuhan yang menanti. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya ingin berdoa kepada Tuhan bagi jemaat-jemaat yang sedang memiliki gunung-gunung permasalahan, pencobaan. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan bahwa masalah itu kita biasa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang menghadapi tantangan, yang sedang menghadapi permasalahan. Biarlah Tuhan bekerja. Karena di dalam setiap permasalahan kami ada berkat Tuhan yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan, berkat-berkat ini kami boleh nikmati dan boleh alami dengan anugerah yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.